Ih, ini yang tawuran anak-anak itu kan? Oh, iya, Cep. Apa? Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu perkelahian dan tawuran. Keduanya bagian dari problema dunia pendidikan, utamanya terjadi di kota-kota besar dan harus dicari solusi yang tepat agar perilaku ini tidak dijadikan kebiasaan yang lumrah sebagai bagian dari kenakalan pelajar atau remaja. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja termasuk perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, delinkuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Dan yang selanjutnya, delinkuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lain. Yaitu faktor adanya perkelahian pelajar. 1. Rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan oleh faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Yang kedua, yaitu social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan oleh faktor lingkungan. 3. Strain, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. 4. Differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan oleh faktor salah pergaulan. Dia mencegah perilaku menyimpang pelajar seperti perkelahian pelajar, perilaku menyimpang termasuk perkelahian pelajar harus segera dihentikan, jangan dianggap remeh dan agar tidak terjadi skala yang lebih besar dengan kebakaran besar, dimulai dari titik api yang kecil. Berikut ini beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensi sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang lucu, serta mewujudkan kondisi sekitar yang sehat dan aman. Yang kedua itu juga kehidupan keluarga yang harmonis. Hubungan antara keluarga yang bersahabat baik, juga betul keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. Yang ketiga yaitu setiap anak itu unik, bahkan yang lahir kembar sekalipun ketika itu, karena itu jangan biasakan menyamaratakan potensi anak, meski jangan saja saudaranya sendiri. Justru itu menjadi pemicu iritasi jika akan mengambil keputusan tentang skala alternatif yang ada, lalu suruh yang bersangkutan memilih atas kesadaran sendiri. Di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar, meliputi pendidikan yang baik, anak akan mampu mengontrol gejolak jiwanya, sehingga tidak melampiaskan ke hal-hal yang tidak perlu. Yang kelima yaitu bentuk perkembangan belajar di lingkungan sekolah dengan baik.
Sebab sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan, dan sebagai tempat perlindungan jika ada problema yang muncul. Penanganan pelajar yang menyimpang. Yang pertama, kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang membantunya, seperti guru TK, guru agama, wali kelas, dan lainnya. 2. Kemurnian hati. Pelajar sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat untuk pelajar atau remaja. Urusan membantu saja, tidak perlu ditambahi. Sebab itu, pelajar lebih mempercayai teman-temannya sendiri. Yang ketiga, kemampuan mengerti dan menghayati atau empati. Perasaan pelajar atau remaja disebabkan oleh posisi yang berbeda antara anak-anak dengan orang dewasa. Sulit bagi orang dewasa berempati kepada pelajar karena kepentingan yang susah dikalahkan. 4. Kejujuran. Ini penting dilakukan karena sang pelajar ingin keterbukaan termasuk sanksi yang diterima meskipun tidak menyenangkan. 5. Mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri, terlepas dari kenyataan yang ada. Sang pelajar akan bereaksi sesuai sudut pandangnya sendiri. Tindakan kekerasan itu bukan perwujudan dari Islam. Jika ingin membela kebenaran, harus menggunakan cara-cara yang benar juga, tidak asal bela saja. Sementara kebenaran disaksikan. Sebab sebagai pelajar Muslim, kita semua diingatkan untuk visi dan misi Islam sebagai agama yang damai, satu, dan menjadi rahmat untuk semesta alam. Islam yang rahmatan alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107.